Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairun Nisa dengan NIM 210902501025. Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran bidang studi akuntansi. Nah, materi yang akan saya paparkan adalah mengenai aplikasi pengolah angka atau spreadsheet dan komputer akuntansi. Baiklah, untuk yang pertama itu adalah kompetensi inti. Nah, di bagian kompetensi inti itu terdiri atas dua. Yang pertama, kompetensi inti pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian, kompetensi inti kedua yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan dan dengan bidang dan lingkup pada tingkat teknis, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat, nasional, regional, dan kompetensi dasar. Selanjutnya ada bagian kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran. Seperti yang teman-teman lihat, yang kompetensi dasar yang saya ambil adalah 3.5, yaitu mengentri data berdasarkan rumus statistik. Kemudian indikatornya ada menyebutkan jenis-jenis fungsi dan formula statistik, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa mampu menyebutkan jenis-jenis fungsi dan formula statistik. Kemudian di bagian komputer akuntansi, kompetensi dasarnya yaitu 3.3.11, yaitu menerapkan file backup untuk data akuntansi perusahaan manufaktur, atau lebih yang kita kenal adalah perusahaan dagang. Kemudian indikatornya adalah menjelaskan fungsi backup data, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa mampu menjelaskan fungsi dari backup data itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pengertian fungsi dan formula statistik. Statistika yang kita ketahui dalam ilmu pengetahuan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, kemudian menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistika sendiri banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam maupun sosial. Nah, selanjutnya adalah formula statistik. Formula statistik itu terdiri atas 5. Yang pertama adalah average. Average atau rata-rata digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai data di dalam suatu rank. Nah, rumusnya bisa teman-teman lihat, average, kemudian blok bagian rank data seperti yang tertera di layar itu ada bagiannya ANA, kemudian kita blok semua sampai di bahasa Inggris, akan muncul B3, E3. Kemudian klik enter, maka akan ditemukan hasil dari perhitungan dari rumus tersebut. Yang kedua adalah average if. Nah, fungsi dari average if ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dalam satu baris atau kolom dengan kriteria tertentu. Seperti yang tertera adalah nilai rata-rata pelajaran matematika yang di bawah angka 70. Maka rumusnya adalah average if, kemudian blok bagian dari N yang pertama itu, N2 itu sampai akhir, maka akan muncul hasil dari nilai rata-rata pelajaran matematika. Tapi teman-teman sedikit juga bahwa harus mengklik enter terlebih dahulu agar bisa muncul hasilnya. Yang ketiga adalah average A. Fungsi dari average A ini adalah untuk mencari nilai rata-rata dalam satu baris atau kolom yang terdapat di dalam data, angka, dan teks. Contohnya, seperti yang teman-teman lihat di layar adalah
nilai rata-rata dari pelajaran bahasa Inggris. Seperti jadi rumusnya adalah average, kemudian blok bagian bahasa Inggris dari bagian E3 itu sampai E7, maka akan kemudian klik enter, maka akan muncul hasil dari average E itu. Selanjutnya adalah yang keempat adalah max atau rank data. Max atau maksimum digunakan untuk menentukan nilai yang tertinggi atau terbesar di dalam yang dibandingkan dengan nilai data yang lain di dalam suatu rank. Rumusnya adalah max rank data. Nah, maka akan muncul nilai yang terbesar dari nilai rapor siswa kelas 10 ini. Nah, yang selanjutnya adalah bagian min. Fungsi dari min atau minimum ini digunakan untuk menentukan nilai data yang terendah atau terkecil dibandingkan nilai data yang lain dalam suatu rank. Nah, ini teman-teman adalah kebalikan dari max. Jadi, tapi rumus yang digunakan kurang lebih hampir sama, cuman yang digunakan adalah min dan yang max menggunakan max. Min kemudian klik sama dengan kemudian min lalu data yang ingin dimasukkan, maka akan muncul nilai rata-rata terkecil yang dalam suatu contoh tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman adalah fungsi statistik. Fungsi statistik itu terdiri atas dua, yaitu fungsi median. Nah, fungsi median itu adalah mencari nilai tengah suatu data. Dan rumus dari median itu seperti teman-teman lihat adalah median sama dengan median terus blok angka dari angka 1 sampai di angka terakhir. Langkah penggunaan fungsi median sendiri itu yang pertama adalah klik sel tujuan, kemudian klik auto sum, kemudian pilih more function, yang selanjutnya pada kolom R select kategori pilih statistical, lalu pada kolom select a function pilih median, klik OK dan sorot rank data yang akan dipilih, lalu klik OK. Nah, selanjutnya ada di fungsi mode. Fungsi mode sama seperti datanya kurang lebih hampir sama dengan fungsi median, karena yang bedanya hanya di mode itu menggunakan nilai yang paling banyak muncul. Nah, rumus untuk mode adalah mode sama dengan mode klik sel pertama, klik sel tujuan tersebut, lalu klik auto sum, terus pilih more function pada kolom or select kategori pilih statistical, lalu pada kolom select a function pilih mode, kemudian klik OK, sorot rank data yang akan dipilih, lalu klik OK. Selanjutnya ada rumus dari count dan rank. Nah, fungsi dari count ini untuk menghitung jumlah banyaknya data atau numerik atau angka yang ada di dalam sebuah rank. Rumusnya adalah count kemudian blok rank data, kemudian klik enter. Seperti yang tertera di layar, yang dicari adalah nilai rapor siswa kelas 10. Yang selanjutnya itu adalah konta. Fungsi dari konta ini untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data, angka, atau numerik, dan huruf atau karakter. Rumusnya adalah konta, kemudian blok semua data, lalu klik enter. Contoh seperti yang tertera di layar itu
klik klik sama dengan konta terus blok bagian J2 sampai ke J8. Selanjutnya lalu klik on enter, maka akan muncul data atau angka yang dicari. Selanjutnya adalah countif. Countif ini digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka atau numerik dan huruf atau karakter berdasarkan kriteria yang diinginkan, atau bisa juga untuk mencari jumlah yang nilainya sama dari data tersebut. Nah, rumusnya adalah countif, rank, titik koma, kriteria. Kemudian klik enter. Seperti contoh yang tertera di layar itu adalah menghitung berapa jumlah dari orang yang berjenis kelamin perempuan. Jadi rumus yang untuk mencari berapa jumlah dari orang yang berjenis kelamin perempuan yang seperti tertera di layar itu, teman-teman, maka rumus yang kita gunakan adalah countif, kemudian klik T2 sampai di T8, kemudian titik koma, klik T2, maka enter, kemudian klik enter, maka akan ditemukan hasil dari perhitungan yang berjenis kelamin perempuan. Atas contoh lain, untuk mencari jumlah nilai yang sama dari data tersebut, misalnya data berikut ini, kita mencari orang yang mempunyai nilai sama, yaitu 65. Rumusnya adalah sama dengan countif blok bagian Z2 ini sampai Z8, kemudian titik koma Z4, maka akan ditemukan perhitungan. Oh yes, teman-teman, mohon maaf, rumus yang seharusnya rumus itu semuanya menggunakan sama dengan, tapi di dalam penjelasan saya ini saya kurang mengatakan harus menggunakan sama dengan. Selanjutnya adalah count blank. Di count blank ini fungsinya digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel, di mana sel-sel tersebut tidak bernilai sama sekali atau nilainya 0. Dan untuk rumusnya adalah count blank. Count blank sama dengan count blank kemudian rank atau rata-rata. Kemudian klik enter. Seperti contoh teman-teman, untuk mencari perhitungannya sama dengan count blank Z2 di blok sampai di Z8, klik enter, maka akan muncul hasil yang ingin dicari. Akan muncul seperti yang tertera adalah 3 data kosong. Yang selanjutnya adalah rank. Nah, ini adalah materi terakhir dari fungsi aplikasi spreadsheet atau aplikasi pengolah angka. Rank tersendiri digunakan untuk mencari urutan ranking dalam satu tabel data. Yang ini mungkin akan membantu guru-guru yang ingin mencari nilai siswanya, nilai yang mana paling tertinggi dan nilai mana yang paling rendah. Contohnya, jika seperti yang tertera di layar adalah nilai, jika kita ingin mencari ranking dari Ana, maka rumus yang digunakan adalah sama dengan, kemudian klik rank, lalu buka kurung, blok nilai dari Ana ini, kemudian kunci, kemudian klik enter, maka hasil yang akan kita temukan adalah Ana akan menduduki ranking 2 dari data nilai yang seperti tertera di layar. Oh iya, saya tadi mengatakan kunci, maksud saya itu F4, karena F4 ini berguna untuk mengunci data dan nilai. Jika F4 tidak ditekan, maka kemungkinan bisa terjadi kesalahan dalam pencarian rank. Nah, selanjutnya adalah di kompetensi dasar kedua, ada kompetensi komputer akuntansi. Yang selanjutnya adalah
fungsi dari backup data. Sebelumnya kita perlu tahu apa sih itu backup data. Nah, backup data adalah kegiatan dari menyimpan file data dalam bentuk zip dan meletakkannya di folder backup. Tujuan dari backup data ini atau fungsi dari backup data ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya sebuah masalah mengenai keamanan dan juga kehilangan data, agar file memiliki cadangan apabila sewaktu-waktu terjadi kerusakan atau kehilangan data yang telah dibuat dalam MyOp. Jadi, apabila data atau file perusahaan ini tiba-tiba rusak atau hilang, maka pengguna tidak perlu mengentri atau memasukkan data dari awal lagi, karena sudah ada yang namanya backup data. Backup data ini dilakukan apabila pengguna ingin meninggalkan atau menutup program dari MyOp. Mungkin sedikit langkah-langkah yang akan saya berikan adalah langkah-langkah dalam membuat backup data yang saya tidak masukkan ke dalam PowerPoint saya, mohon maaf. Jadi klik file, yang pertama adalah klik file backup, kemudian akan muncul kotak dialog. Nah, setelah itu klik tombol continue. Setelah itu biarkan proses berjalan beberapa saat, akan muncul tampilan direktori dari penyimpanan data. Yang kedua, langsung pilihlah media penyimpanan yang akan digunakan melalui kotak save in. Misalnya akan disimpan pada flash disk atau CD atau media penyimpanan lainnya. Kemudian selanjutnya ubah nama file tersebut, lalu klik save. Tunggu proses selesai, maka data tersebut telah di backup ke flash disk. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.